Selamat pagi saudaraku, Shalom. Kita kembali lagi dalam program Bertumbuh dan Berbuah. Sama-sama di pagi ini kita akan diteguhkan oleh kebenaran firman Tuhan. Dan tema renungan di pagi ini saya beri tema Tuhan menyembuhkan luka batin. Saudara, kita baca dalam Mazmur pasalnya yang ke-147, ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan berkata, Ia menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan membalut luka-luka mereka. Saudara, jiwa yang terluka lebih sulit disembuhkan dibandingkan dengan tubuh yang terluka. Nah, jiwa yang terluka biasanya ini tersembunyi jauh di dalam diri seseorang. Nah, bahkan ada yang tidak menyadari bahwa dirinya mengalami luka di dalam jiwa atau batinnya. Nah, salah satu luka batin adalah kesensitifan terhadap perkataan orang atau tindakan orang lain. Nah, orang yang memiliki luka batin biasanya ini sangat mudah untuk tersinggung dan sakit hati. Nah, perkataan dan tindakan seseorang yang bagi orang lain biasa-biasa saja dapat berubah bagaikan pedang yang tajam bagi orang yang hatinya sedang terluka. Nah, akibatnya orang yang memiliki luka batin ini juga sering mengalami kesulitan untuk bergaul dengan orang lain dan menerima keberadaan orang lain. Apa yang dapat kita lakukan, saudara, bila kita ini memiliki luka batin? Nah, pertama, kita harus menyadari bahwa luka hati kita itu berakar di dalam diri kita, bukan di luar. Nah, bila kita terus menyalahkan orang lain sebagai penyebabnya, kita tidak akan pernah sembuh, saudara. Dan yang kedua, periksalah kembali dan bertanya kepada diri kita sendiri bahwa kapan dan mengapa kita pernah merasa terluka atau dilukai di masa lalu kita. Nah, luka hati ini seringkali berasal dari peristiwa di masa lalu, saudara. Sepahit apapun peristiwa itu, kita harus mengerti bahwa kita dapat mengubah. Kita ini tidak dapat mengubah apa yang sudah terjadi di masa lalu, saudara. Yang dapat kita lakukan adalah kita melepaskan pengampunan bagi setiap orang yang sudah melukai kita di masa lalu. Saudara, firman Tuhan berkata bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang yang hancur hatinya dan Dia membalut luka-luka mereka. Mari kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengerti apa yang kita alami. Dan yang ketiga, serahkanlah semua beban kepahitan, kemarahan, luka batin, luka sakit hati itu kepada Tuhan. Dan pemazmur berkata bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina hati yang hancur dan jiwa yang remuk. Nah, jika ada di antara kita, saudara, yang masih menyimpan luka batin, yang masih menyimpan kepahitan, mari kita segera melangkah menghampiri hadirat Tuhan. Mari kita lepaskan pengampunan dan kita izinkan Tuhan Yesus membalut setiap luka hati kita dan memulihkan keadaan kita. Nah, saudara, apapun mungkin yang saat ini kita alami di masa lalu, mungkin di masa lalu kita dilukai, mari saudara, kita lepaskan itu, saudara. Kita lepaskan pengampunan bagi setiap mereka yang pernah menyakiti hati kita. Jangan kita simpan itu yang namanya kepahitan, kebencian. Mari kita datang kepada Tuhan, izinkan Tuhan itu membalut luka kita dan Dia memulihkan hidup kita dengan sempurna. Tuhan adalah Sang Penyembuh yang peduli. Dalam Mazmur 147 ayat yang ketiga ini mengingatkan bahwa Tuhan itu menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka orang-orang yang terluka. Ini menunjukkan bahwa Tuhan memperhatikan luka yang tidak terlihat oleh orang lain dan Dia menyembuhkan dengan kasih sayang-Nya. Nah, saudara, mari kita mau sungguh menyerahkan hidup kita kepada Kristus. Langkah-langkah yang praktis, saudara. Mari kita akui dan terima luka itu. Kita sadari bahwa luka hati itu berasal dari diri kita sendiri dan itu terjadi di masa lalu. Jangan terus kita menyalahkan orang lain sebagai penyebab luka, karena hal itu akan menghalangi penyembuhan. Nah, mari kita cari dukungan. Bagikan perasaan kita dengan orang yang terdekat, yang kita percayai, dan itu dapat membantu proses untuk kita itu pulih. Dan mari kita izinkan Tuhan bekerja, berdoa dan memohon kesembuhan dari Tuhan, dan kita berserah kepada kekuatan-Nya. Kita ampuni orang yang telah melukai kita. Itu penting, saudara, untuk kita melepaskan luka. Itu memungkinkan diri kita untuk kita sembuh. Mari, saudara, kita mau sungguh-sungguh datang untuk Tuhan. Taruh seluruh beban hidup kita, taruh segala sakit hati atau apapun luka di masa lalu.
Tuhan Yesus sanggup. Dia sanggup melepaskan kita, Dia sanggup membebaskan kita, Dia sanggup memulihkan setiap kita. Dan percaya bahwa setiap apapun yang terjadi, baik itu luka, baik itu sakit hati, apapun yang terjadi dalam hidup kita, cara Tuhan untuk mendewasakan kita, buat iman kita semakin teguh, semakin berharap kepada Tuhan dan selalu mengandalkan Tuhan. Kasih karunia yang memampukan setiap kita untuk hidup dalam perkenan-Nya. Jadilah orang-orang yang berkemenangan, jadilah orang-orang yang setia, dan hidup selalu dalam tuntunan kuasa-Nya. Tuhan berkati. Immanuel.